kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita belajar bab yang keempat, yaitu keluarga di hadapan Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa, kami mohon Tuhan Kudus menolong dan membuat kami mengerti pelajaran tentang keluarga hari ini. Dan Bapa dengan Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus berdoa. Amin. Dasar firman Tuhan adalah dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 20-28 dan Efesus pasalnya yang kelima, kehidupan suami istri. Ada 4 topik yang akan kita pelajari pada bagian bab keempat keluarga di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita belajar suami sebagai kepala istri. A. Suami bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Itu tugas dari seorang suami. Dia bertanggung jawab. Lalu suami sebagai kepala istri adalah suami yang harus berlaku lembut dan penuh kasih sama seperti Kristus. Suami sebagai kepala istri adalah suami yang harus melindungi, memelihara, merawat, dan mengasuh istrinya. Apa peran suami? Apa peran dan tanggung jawab suami terhadap istri? Ada 5 peran. Yang pertama, mengasihi dan rela berkorban. Yang kedua, memelihara dan melindungi. Yang ketiga, menghormati dan menghargai. Yang keempat, sebagai pemimpin. Memimpin istri, anak-anaknya untuk mengenal akan Tuhan. Lalu yang kelima, membawa sukacita dan berkat Tuhan. Suami harus kudus supaya Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya. Bagian yang kedua, keluarga di hadapan Tuhan, kita pelajari adalah istri. Istri tunduk kepada suami dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Istri tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Kristus. Suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Menurut Alkitab, pengertian tunduk ada 3 pelajaran yang kita dapati arti dari tunduk. Yang pertama, tunduk kepada Allah bukan karena pendosa, melainkan tindakan spiritual. Tunduk kepada Allah, bukan dipaksa. Lalu yang kedua, tunduk kepada suami bukan berarti mengabaikan atau meniadakan keterampilan dan potensi yang dimiliki oleh istri ketika dia menghormati. Tunduk sebagai, yang ketiga, tunduk sebagai kesetiaan kepada Kristus. Status seorang istri juga hamba Allah. Tunduk kepada suami sebagai kesetiaannya kepada Allah. Bagian yang ketiga, keluarga di hadapan Tuhan kita belajar adalah anak. Dari tadi suami sudah kita belajar, istri sudah kita belajar, sekarang anak. Anak adalah karunia dari Allah. Mazmur 119 ayat 9. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 dan Kolose 3 ayat 20. Anak-anak wajib menghormati dan taat kepada orang tua. Supaya apa? Lanjut umur di bumi yang diberikan Tuhan. Ketaatan seorang anak harus dalam segala hal. Ya, baik dalam keadaan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, yang bagian D, kita belajar dalam topik keluarga di hadapan Allah adalah pribadi milik Allah. 1 Korintus 12 ayat 20-26. Setiap pribadi, yaitu suami, istri, anak-anak, dalam keluarga adalah milik Allah dan bertanggung jawab kepada Allah. Anak bertanggung jawab kepada keluarga, istri bertanggung jawab kepada keluarga, suami bertanggung jawab kepada keluarga. Memperlakukan keluarga lainnya seperti milik Allah yang harus dikasihi dan dihargai. Menghargai paman, bibi, menghargai kakek, nenek, menghargai kerabat-kerabat yang lain. Handai tolak. Lalu semua keluarga memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tuhan meminta pertanggungjawaban. Setiap keluarga memiliki tanggung jawab dan harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Demikianlah pelajaran kita hari ini di bab keempat kelas 11. Mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pelajaran ini. Berilah kami semua sebagai anak dalam keluarga taat dan tunduk kepada orang tua, sama seperti kami tunduk dan taat kepada Allah. Dan kami bertanggung jawab menjadi anak yang baik. Dan pujilah nama Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.